Halo semuanya, selamat malam. Kembali kita berjumpa dalam acara Yuk Talk sesi 16 dengan tema Financial Freedom. Mantap. Saya hashtag dulu. Post tema Financial Freedom. Oke. Halo, selamat malam semuanya. Selamat malam guys, mantap. Oke. Ya, malam ini merupakan malam topik yang cukup seru karena kita akan berbicara mengenai financial freedom. Hari-hari ini saya banyak baik berbicara dan juga menjadi host terkait dengan financial freedom. Kali ini Youth Talk DPA DKI di sesi yang ke-16 akan berbicara tentang hal ini, dan narasumber kita yang sudah cukup berpengalaman dan beliau juga adalah leader di salah satu gereja Bethel Indonesia, yaitu Pendeta Andi Cokro. Nanti kita akan undang beliau untuk hadir pada malam hari ini di acara tersebut. Rekan-rekan bisa menginformasikan kepada sahabat-sahabat di DPA di seluruh Indonesia ataupun khususnya DKI, bisa segera join di DPA DKI ini karena kita akan segera mulai. Suara saya kejauhan nih ternyata. Oke, saya ucapkan selamat datang kepada Ketua DPA DKI kita, Bro Fani Paendong. Saya juga ucapkan kepada Saudara Reksi, ada Resa, halo Resa. Kemudian ada Pak Cipto. Selamat datang rekan-rekan sekalian. Oke. Kita sebentar lagi akan live untuk berbicara terkait dengan financial freedom dengan pembicara yang hebat dan luar biasa yang sudah kita kenal, Bapak Pendeta Andi Cokro, dan saya akan mengundangnya terlebih dahulu ya. Oke. Terlebih dahulu saya akan membaca ya.
Nanti kita akan berbicara mengenai tema financial freedom. Ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan. Bolehkah orang percaya pinjam duit? Bolehkah anak Tuhan main saham? Bolehkah anak Tuhan pinjam uang dari bukan bank, non-bank, kemudian dicicil untuk mengembangkan usaha? Bolehkah kalau sudah tidak ada duit, tidak dibayar hutang kartu kredit? Nah, ini hal-hal yang nanti kita akan diskusi, tapi beliau akan tarik dulu dari pembahasan Alkitab. Ya. Oke, saya coba Bapak Pendeta Andri Cokro supaya saya mengundang beliau saat ini. Hey, Don. Oke, selamat malam Pak Andis. Selamat malam, Doni. Mantap. How are you? Kita sama-sama pakai topi. Good. Oke, Pak, sebelum kita mulai, kita satu dalam doa dulu ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Kami bersyukur pada malam hari ini atas penyertaan-Mu, sehingga kami bisa mengudara dalam acara DPA Youth Talk. Biarlah Tuhan menyertai senantiasa dengan kuasa Roh Kudus, sehingga diskusi percakapan kami dengan hamba-Mu mendatangkan berkat bagi para pendengar saat ini yang ikut live dalam IG, sehingga mereka bisa semakin bijaksana dalam pengambilan keputusan etis, khususnya menjalani hidup di tengah-tengah masa pandemik ini. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan berbicara bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Amen. Oke, saya sedikit menceritakan profil dari Pastor Andi Cokro, yaitu beliau memiliki komitmen untuk melayani, menggenapi nubuatan kitab Yoel, Maleaki, dan Yeskiel, yaitu atas munculnya new generation atau generasi baru yang haus dan lapar akan Tuhan. Dan ini merupakan hal yang penting, pekerjaan yang luar biasa, yang berat, penuh tantangan, dan diharapkan lebih banyak untuk menjangkau mereka sebelum kedatangan Tuhan kedua kali. Beliau juga adalah pemimpin di GBI Gandaria City, lalu suami dari Ibu Lia Cokro dan ayah dari Ines, Elaine, dan Jason. Dan saat ini beliau juga menjabat sebagai Ketua Departemen Digital Media BPH GBI. Wah, mantap. Jadi kita di PDK mesti lebih mantap juga. Jangan sampai pengaturan medianya kurang mantap nih, karena cukup untuk melihat dan live kita pada malam hari ini. Oke, Pak. Jadi tema kita ini bicara mengenai financial freedom. Yes. Jadi saya silakan Bapak menyampaikan dulu wejangan buat anak-anak muda yang ada di DKI. Silakan Pak. Mantap. Ya, senang sekali Pak Doni. Terima kasih untuk Pak Fani juga yang mengundang saya untuk acara DPA GBI Jakarta Top. Dan saya percaya hari-hari di tengah pandemi ini memang masalah kata-kata mengenai keuangan ini sedang begitu menarik. Orang sedang mengalami satu krisis ekonomi yang terdalam, terpanjang, dan belum tahu kapan habisnya. Seluruh dunia sedang memikirkan. Nah, tadi di depan sempat saya mendengar bahwa banyak pertanyaan yang tadi kita tanya, boleh nggak main saham, boleh nggak utang, boleh nggak main kredit card, bolehkah kita menanam di tempat-tempat yang mungkin baik atau tidak baik, hutang bagaimana, berhutang bagaimana. Nah, sebetulnya Alkitab bukanlah mengenai boleh atau tidak boleh. Seringkali kita tuh kepingin cari pada Tuhan mengenai boleh tidak boleh. Sebetulnya pertanyaan besarnya kepada kita, why-nya. Kenapa
kita mau memiliki financial freedom. Banyak orang salah waktu mendengar kebebasan finansial, semua orang langsung pikir, I wish saya jadi orang paling kaya di dunia, gitu. I wish saya punya uang untuk segalanya, karena itulah kemerdekaan keuangan saya. Financial freedom saya adalah waktu saya bisa menjadi super kaya atau bahkan di atas rata-rata. Apakah itu benar? Nah, di sini kita akan bahas malam ini. Seringkali kita berpikir bahwa financial freedom yang terbesar adalah waktu kita punya segalanya, punya uang untuk membeli, punya uang untuk supaya kita nggak kekurangan. Tapi saya percaya bahwa apakah jadi kaya otomatis orang itu merdeka? Itu pertanyaan yang lain lagi. Kita lihat hari-hari ini orang-orang yang disebut orang kaya justru seringkali menjadi orang yang paling nggak merdeka, Doni. Oh ya, gitu. Justru orang-orang yang kita bilang kaya, justru waktu kita mau ajak goes, mereka bilang, bro nggak bisa, gua sibuk. Bro nggak bisa, gua harus meeting. Bro nggak bisa, gua harus ini, gua harus itu. Bro, gua harus jaga pabrik gua harus jaga kayak lo. Saya bukannya bilang nggak boleh kerja ya. Tapi kalau memang kita seringkali pikir kekayaan equal kemerdekaan, itu belum tentu. Ya. Orang kaya justru harus kadang-kadang mengorbankan kemerdekaannya, kemerdekaan waktu santainya, kemerdekaan waktu yang lain. Mereka harus belajar lebih keras, mereka harus mengerti perkembangan zaman, dan disitulah seringkali kita sebagai anak-anak muda kita pikir, wow, enaknya jadi kaya, padahal belum tentu. Ya, pertanyaan saya, apakah jadi kaya otomatis kita merdeka? Karena kita lagi belajar financial freedom, kemerdekaan keuangan. Jadi hari ini kita sepakat di depan nih, Don. Belum tentu jadi kaya itu disebut financial freedom atau kemerdekaan. Ya, nah, itu yang saya akan bahas hari ini, bahwa kita harus mengerti bahwa bukan berarti menjadi kaya adalah goal segalanya. Itu yang seringkali kita salah. Mungkin kita anak-anak muda pernah baca novel dan lihat filmnya berapa tahun lalu yang disebut Crazy Rich Asian. Pernah nggak Doni baca bukunya atau lihat filmnya? Belum pernah. Ya, ceritanya apa itu? Itu novel yang lagi ngetop di dunia mengenai orang-orang kaya di Asia Tenggara, termasuk Indonesia sebetulnya. Jadi bagaimana gaya hidup anak-anak muda kaya. Wah, karena memang bukan rahasia lagi, memang di Asia, China, Asia Tenggara, bahwa kekayaan ekonomi lagi di situ, uang tuh lagi berputar di Asia. Nah, novel ini menceritakan bagaimana disebut Crazy Rich Asian, jadi orang-orang yang gila kayaknya, orang-orang yang, jadi mereka itu yang boleh dibilang makan pagi di Paris, makan siang bisa di Dubai, makan malam di Singapura. Diceritakan anak-anak muda yang pokoknya dia menikmati pol kekayaan. Semua nggak jadi masalah. Disebut yang anak-anak muda kepingin financial freedom, mungkin mereka bisa beli apa aja. Mereka bisa invest apa aja. Tetapi di dalam cerita itu, semua diceritakan bahwa kemerdekaan itu justru membawa malapetaka buat mereka. Mereka jadi justru nggak merdeka, justru mereka terikat drugs, terikat dengan segala sesuatu yang akhirnya cinta yang segitiga, segi empat, segi lima, trapesium, mengobrol cinta, sehingga mereka nggak merdeka untuk benar-benar mencintai seseorang. Nggak merdeka menjadi siapa mereka. Banyak diceritakan mereka kena bulimia, diet yang sampai ngerusak badan karena mereka nggak merdeka. Makan apa aja nggak bisa justru. Harus jaga badan, harus kelihatan kurus seperti lidi. Jadi mereka justru jadi orang-orang yang nggak merdeka. Bahkan yang luar biasa, mereka terikat drugs, terikat free sex. Bahkan ada yang bunuh diri. Bayangkan, apakah itu disebut dengan financial freedom kalau di ujung-ujungnya kamu bunuh diri? Nah, oleh sebab itu hari ini, saya ingin mengutip sedikit aja dalam waktu 10 menit ini, mengenai Yesus sendiri yang mengajarkan kepada kita di Lukas 12. Ya, Lukas 12 ayat 15 itu Yesus lagi menceritakan atau lagi seminar mungkin yang sama dengan saya. Financial freedom. Di tengah-tengah Israel bilang, kami mau diberkati, kami mau jadi kaya. Yesus banyak bicara mengenai kaya.
Ingat bahwa seorang anak muda yang kaya justru pergi dengan sedih Ya, meninggalkan Yesus. Jadi ya, Yesus tidak benci orang kaya. Tapi Yesus ya. bilang ada resiko, ada sesuatu, bahkan dikatakan lebih mudah seorang unta masuk ke lubang jarum daripada orang Daripada. kaya. Betul. Ya, jadi kita bisa melihat di sini bahwa Yesus tidak benci orang kaya, tetapi seringkali orang salah kaprah. Orang Ya. ingin menjadi kaya, financial freedom seringkali disamakan dengan menjadi kaya. Nah, Lukas 12 dan 15 ini judulnya adalah orang kaya yang bodoh. Yang bodoh. Jadi kalau kita lihat bagaimana jadi kaya belum tentu pinter. Hmm. Karena Tuhan bilang ada orang-orang kaya justru jadi bodoh. Nah, Hmm. disinilah malam ini kita mau ambil benang merahnya di sini. Hmm. Financial freedom adalah orang-orang yang diberkati Tuhan, tetapi tetap sehat. Nah, itulah. Mantap. Nah, kita kan belajar kesehatan ini sebetulnya. Banyak Hmm. kita berkatnya sehat, tapi kita jadi nggak sehat waktu terima berkat itu. Hmm. Contoh, ada jemaat saya datang Hmm. satu kali. Dulu saya ingat dia berapa tahun sebelum ini, terus saya doakan dia dalam keadaan ekonomi yang jelek. Saya doakan suami istri. Nah, beberapa tahun kemudian dia datang pada saya dan saya dengar dia diberkati luar biasa. Hmm. Nah, yang luar biasa istrinya itu datang pada saya, masih muda suami istri. Lalu dia bilang gini, Don, Pastor, bisa nggak doakan saya? Mau doakan apa? Supaya saya jadi miskin lagi. Loh, saya kaget. Justru mau jadi miskin lagi. Karena apa? Hmm. Waktu jadi tanda kutip kaya, waktu orang bilang, Ya. wah dia freedom banget finansialnya. Suaminya jadi nggak sehat. Hmm. Keluarganya jadi nggak sehat. Hmm. Suaminya jadi nggak pelayanan lagi. Suaminya nggak doa lagi kayak dulu waktu Hmm. miskin. Suaminya nggak puasa lagi. Karena dulu puasa Hmm. mungkin terpaksa juga kali ya. Jadi Ya. jadi dia akhirnya dia melihat waktu suaminya tanda kutip jadi begitu merdeka dalam keuangan, begitu menjadi kaya, justru jadi nggak sehat. Bahkan waktu dia ngomong sama saya, suaminya udah nggak pulang 1 bulan karena punya selingkuhan. Nah, Wow. kalau kita lihat seperti itulah kita belajar malam ini. Financial freedom adalah waktu kita bisa menerima berkat Tuhan dengan kesehatan rohani kita. Hmm. Menjadi kesehatan buat kita. Nah, di ayat Lukas 12:13 berkata, berjaga-jagalah waspada terhadap segala ketamakan. Walaupun seorang itu berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah bergantung daripada kekayaan sendiri. Nah, itu kunci yang pertama ini. Yang utama sebetulnya. Kamu boleh, kenapa kamu mau punya kebebasan finansial? Banyak Hmm. orang susah menjawab why-nya. Ada orang bilang, Hmm. ya dong, saya kan bosan dibilang sebagai orang miskin. Bosan dong saya harus hidup meminta-minta. Bahkan orang akhirnya menjadi punya financial freedom. Ada yang seringkali ingin balas dendam. Balas dendam Hmm. ke mertua karena dikatain Hmm. dulu. Balas dendam kepada tetangga yang karena kita dikatain terus orang miskin. Itu adalah alasan yang bodoh menurut saya. Malam ini, sebetulnya waktu engkau mau diberkati dengan kesehatan yang sehat berkat itu, kamu nggak boleh bergantung kepada berkat itu. Nah, Hmm. sekarang pertanyaannya di masa pandemi ini kan banyak nih lagi tanda kutip kehilangan berkat, kehilangan Ya. kerjaan. Nah, Ya. apakah kamu jadi stres dan mau bunuh diri ataukah kamu bisa tetap bersuka cita? Kalau banyak Ya. orang yang akhirnya stres, emang saya nggak bukan pungkiri, emang kehilangan pekerjaan itu stres. Tapi banyak Ya. orang akhirnya menjadi kecewa dan meninggalkan Tuhan karena mereka sangat bergantung pada kekayaannya itu. Mereka sangat Ya. bergantung, bahkan ketagihan, seperti Crazy Rich Asian itu, Rich tadi. Ya. yang mau bunuh orang, mau bohongin orang, mau bahkan fitnah orang untuk kekayaan mereka. Nah, setelah itu Tuhan memberikan 3 sebetulnya. Malam ini saya akan dengan cepat memberikan 3 penyakit yang bahaya, yang membuat seringkali financial freedom justru bukan menjadi kemerdekaan, tapi menjadi kita terikat. Yang pertama, orang kaya itu, nah saya akan baca nih ya, saya akan baca di ayat 17 sampai 18. Saya mau para pemirsa termasuk Doni hitung, ada berapa kata aku atau ku yang saya
katakan, ini saya mengutip orang kaya ini bilang seperti ini. Ya. Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku. Aku akan mendirikan yang lebih besar. Aku akan menyimpan dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Ada berapa aku sama Ya. ku, Don? Sekitar 15-an. Wah, 15, kebanyakan. 16. Oh, banyak kan ya? Kebanyakan. Ku-nya apa? Ada Ku. aku dan 10. ku ada 10. 10. Ada 10 kata aku dan ku di sini. Nah, Doni bayangin, kalau Doni ngomong sama saya 1 menit, saya ngomong akunya 10 menit gitu. 10 kali gitu ya. Kan lama-lama kita enak juga ya, lihat ketemu Ya. sama orang yang nggak pernah tanya, kamu udah makan belum? Kamu gimana? Sama bilang, aku. Yang penting aku. Ini loh karyaku, inilah hobiku, inilah hebatku. Kalau kita ngobrol dengan orang yang cuman aku, saya rasa kita akan bosan dan kita akan ninggalin dia, ya kan Don? Karena, Ya. nah inilah yang Tuhan seperti bilang, hati-hati orang kaya bodoh. Yang pertama, kalau kamu terkena penyakit AKU atau penyakit aku, yang sekarang anak muda sekarang itu yang punya penyakit 3, yaitu myself, I, and me. Ya, sama aja sebetulnya. Ya. Jadi semua seperti manusia akhir zaman yang Timotius katakan, mencintai dirinya sendiri. Nah, makanya kenapa sekarang orang suka face app, ya kan? Ada tuh yang aplikasi yang buat buka jadi cakep, jadi kurus, jadi tir. Bukannya salah dengan apps-nya, tapi banyak orang akhirnya. Nah, financial freedom itu bahaya kalau sudah didasari dengan apa? Aku. Ya. Ya, aku mau beli apa? Apa yang bisa aku habiskan dulu, ya kan? Sebelum kita punya financial freedom, kita bilang, aku ini makan apa ya hari ini ya, gitu. Nah, udah mulai lumayan naik, aku makan di mana ya, gitu ya. Udah mulai kaya, seringkali aku makan siapa, gitu loh. Nah, ini yang bahayanya. Seringkali kita terfokus kepada aku. Nah, saya suka sekali apa yang Ulangan katakan. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku, kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan. Ini yang Ulangan bilangkan kepada kita. Jangan pernah bilang ini karena aku, kekuatanku, kepintaranku. Tetapi karena tangan Tuhan. Dan saya percaya Amsal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Orang yang bebas keuangannya adalah orang yang percaya berkat Tuhan itu bukan untuk aku. Ya, bukan berarti kita nggak boleh memikirkan diri kita. Harus, memang kita harus pikir diri kita, persiapkan. Tetapi waktu semuanya menjadi aku, kamu cuma nomor 1000, yang lain nggak ada. Yang penting aku senang. Yang penting, makanya itu manusia akhir zaman mencintai uang, garang, tidak hormat orang tua. Dimulai dengan mencintai dirinya sendiri. Penyakit kedua yang bahaya kalau kita tuh tapi nggak mengerti bahwa kita akan terkena penyakit serakah atau rakus. Penyakit yang tidak pernah, ingat ya, cukup itu nggak ada batasnya. Nah, ini saya mau katakan tadi. Saya selalu bilang kepada jemaat saya, hindari hidup berhutang. Jangan kamu begitu gajian langsung tanggal 10 udah jadi pepaya lagi bukanya. Karena apa? Udah habis buat bayar hutang. Ya, banyak orang akhirnya hidup cuman menggali hutang dan nutupin hutang itu aja. Nah, ini terjadi seringkali karena apa? Ada rasa tidak cukup. Selalu ada rasa rakus. Ya, rasanya seperti orang kaya itu. Tadi dia berkata di ayat 18, inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, menjadikan yang lebih besar, menyimpan dalam segala gandum dan barang-barangku. Nah, ini bukan berarti kita nggak boleh memperbesar perusahaan kita. Bukan. Tapi kata inilah yang aku perbuat, itu bahasa asli adalah the main things that I want to do. Satu hal yang begitu utama dalam hidupku ialah memperbesar lumbung-lumbungku. Nah, ini saya percaya hari ini,
Nggak jadi masalah dengan kita diberkati. Masalahnya siap nggak kita diberkati. Karena kata cukup itu menjadi kata yang susah dimengerti. Banyak orang akhirnya tidak bisa menjadi cukup. Banyak orang akhirnya mulai gali lubang tutup lubang. Ya, saya percaya bahwa integritas seorang anak Tuhan itu perlu, Doni. Kalau engkau sudah berbuat, engkau harus bertanggung jawab. Jadi nggak ada kata alasan kalau udah bayar hutang. Ya. Kalau sudah hutang tidak bayar itu tidak ada. Harus bayar. kita bayar. Harus bayar. Kecuali Tuhan Roh Kudus menggerakkan orang itu, memutihkan. Cuman Yesus yang sanggup memutihkan seringkali. Orang di dunia ini susah masalahnya untuk memutihkan. Ya kan? Tapi saya percaya hari ini bahwa Tuhan inginkan kita menjadi orang yang bisa merasakan cukup. Ya, saya suka sekali Rasul Paulus tuh bilang di Filipi 4 ayat 11. Ku katakan ini bukanlah karena aku itu miskin. Aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Ini Paulus. Dia bilang, aku tahu apa itu miskin, aku tahu itu apa itu kaya. Dalam segala hal, segala perkara, enggak ada yang rahasia lagi bagiku. Jadi Paulus itu bilang seperti ini, aku belajar mencukupkan diriku sendiri. Nah, saya percaya di tengah-tengah, saya suka sekali Temi bilang hari ini gaya hidup hedonisme membuat anak muda memikirkan yang penting hari ini bisa happy. Itu benar. Seringkali kita nggak pernah cukup. Baru beli sneakers 1, udah beli sneakers 2, udah beli sneakers 3. Apalagi zaman sekarang. Ya, saya percaya naik sepeda itu yang penting sehat. Bukan mereknya yang penting. Katakan amin, pemirsa. Amin. seringkali kita korbankan uang kita hanya untuk cari merek begitu ya. Jadi saya mau bilang hari ini, kalau kamu sanggup, artinya silahkan. Saya bukan anti dengan merek-merek. Ya, ada orang tapi masalahnya yang belum pantas, belum cukup, sudah memaksakan dirinya. Apakah itu disebut dengan financial freedom? Justru kalau kamu punya financial freedom, kamu punya uang, tapi kamu bisa beli barang yang sebetulnya buat orang itu, wah murah, tapi berguna. Murah tapi bagus. Itulah financial freedom yang sebenarnya. Yaitu kamu bisa bebas bilang tidak, bebas juga bisa bilang iya. Nah, seringkali orang kaya itu banyak nggak bisa bilang enggak kepada barang-barang yang mahal. Seringkali mereka udah, ya dah beli. Seringkali udah ada kayak rasa keharusan untuk memberi. Apakah itu kemerdekaan? Nah, saya mau ajarkan buat anak muda sekarang. Justru, kita punya uang berapapun, bisa tidur dengan nyenyak. Itulah financial freedom yang sebenarnya. Mantap. Yang ketiga yang terakhir adalah penyakit zaman now atau penyakit ekspres. Nah, seringkali orang, gini loh, ini yang Lukas 12, ayat 19 sampai 21. Ya. Dia berkata, orang kaya ini berkata, jiwaku ada padamu banyak barang. Tertimbun bertahun-tahun lamanya. Sekarang istirahat, makan, minum, dan bersenang-senanglah. Jadi dia bilang sekarang. Nah, inilah sekarang yang terjadi. Tadi yang saya suka sekali waktu Temi bilang, anak sekarang ini yang penting hari ini bisa happy. Hari ini bisa foya-foya. Hari besok itu nggak ada. Hari besok itu nanti banyak orang menyalahgunakan ayat itu. Kesulitan hari esok hanya untuk hari esok. Itu ngawur kalau kamu pakai untuk financial freedom. Ya. Jadi begini, berkat Tuhan memang cukup untuk hari ini. Tapi bukan berarti akhirnya kita habisin semua untuk hari ini. Bukan, gitu loh. Tetap harus nabung. Nah, banyak orang akhirnya datang kepada saya dulu pelayanan, terus bilang, Pastor, saya nggak pelayanan dulu deh. Sekarang saya lagi in the season, dia bilang. Ini zamanku nih. Ini aku lagi jaya nih. Aku lagi hebat-hebatnya di pekerjaan. Saya senang loh orang diberkati. Tapi kebanyakan mereka yang begitu akhirnya mengejar, yang mereka kejar sebetulnya bukan memuliakan Tuhan lewat kekayaan mereka, tapi akhirnya yang mereka kejar kekayaannya. Ujung-ujungnya mereka nyesel.
Ujung-ujungnya mereka akhirnya banyak orang-orang kaya yang sudah mungkin di rumah sakit, napasnya udah satu-satu. Seringkali saya doakan, orang-orang kaya ini banyak yang nggak pernah bilang gini, Pastor, saya masih mau satu lagi mobil, satu lagi Harley, satu Hmm. lagi rumah. Nggak ada yang bilang itu. Semua bilang, I wish, Pastor, saya punya waktu dengan istri. I wish saya masih punya waktu bisa minta maaf sama anak saya. I wish saya bisa rangkul adik saya yang sudah ninggalin saya. Semua seperti bilang itu. Nah, saya juga pesan financial freedom adalah berani untuk tidak hanya memikirkan zaman sekarang. Karena sebetulnya, ini kalau saya sebagai hamba Tuhan, ada yang namanya kekekalan nanti. Jangan cuma bangun rumah di dunia. Hmm. Penting bangun rumah di dunia, Doni. Penting. Punya Ya. mobil di dunia, penting. Tetapi jangan lupa, kita juga harus bangun rumah di surga nanti. Hmm. Jangan kita akhirnya dibenci. Maaf, kita disukai orang dunia, tapi kita Hmm. tidak masuk dalam kerajaan Allah. Hmm. Inilah, saya akan tutup dengan ini. Financial freedom adalah membuat kita orang-orang yang diberkati di bumi, tapi juga bisa masuk surga. Itulah financial freedom sebenarnya. Waktu engkau nanti punya diberkati dengan cara bekerja yang baik. Malam ini terlalu sebentar kalau saya bisa mengajarkan manajemen keuangan. Bagaimana kita manajemen tabungan, manajemen Hmm. kita. Saya banyak hal saya bisa ajarkan buat saudara. Tapi harus tahu prinsipnya tadi. Hmm. Kalau engkau mau punya financial freedom, pertama, jangan sampai semuanya untuk menyenangkan aku. Kedua, Hmm. harus punya rasa cukup. Ya, Hmm. karena kamu nanti waktu bukannya Tuhan nggak mau memerdekakan kamu dalam keuangan, tapi bisakah kamu handle kemerdekaan itu? Kalau Tuhan Hmm. udah kasih begitu banyak berkat, kamu jadi keder nggak akan Hmm. berkat itu? Kamu jadi sombong nggak? Kamu jadi orang lupa diri nggak? Hmm. Nanti lupa istri lagi begitu ya kan? Ya, yang ketiga, jangan semua itu dihabiskan buat zaman now. Hmm. Masa depan tuh nggak tahu ini akan ada krisis kedua, ketiga, keempat atau enggak. Sebab itu kalau engkau diberkati hari ini, tabunglah. Tabunglah. Banyak hari-hari ini alat-alat tabungan. Beli asuransi kah? Beli tabungan yang aman, jangan yang beresiko. Kalau kamu main saham, ya, saya belajarlah juga main saham. Jangan cuma mau untung. Karena di Hmm. saham ada yang namanya high risk, high gain. Jadi Hmm. ada yang hari ini tiba-tiba bisa naik karena digoreng, tapi besok dia bisa turun. Turun. Ya, saya nggak perlu sebutkan nama-nama saham yang nggak tahu tiba-tiba begitu dia terbit orang beli naik berapa kali lipat, tapi dalam 2-3 bulan dia hancur runtuh. Saran saya belilah dulu saham-saham yang terjamin, Betul. perusahaan-perusahaan yang sudah punya fondasi keuangan yang kuat. Beri, Memang beri. naik keuntungannya nggak akan sehebat dengan yang digoreng tadi, tapi kamu aman, kamu bisa Aman. tidur. Financial freedom adalah kamu diberkati dan bisa tidur, bro, sis. Jangan kamu kaya tapi kamu perlu makan obat tidur kalau mau tidur. Itu nggak financial freedom. Ya, sebab itu banyak cara. Nabung. Mulai hati-hati menggunakan. Lebih baik engkau banyak sharing dengan hamba-hamba Tuhan, para businessman yang tahu cara bisnis yang sehat. Ya, saya percaya bahwa banyak investasi yang sehat dan hindari hidup dengan berhutang. Kamu akan begitu merasa, dan hutang daripada kredit card itu adalah bunga di atas segala bunga. Hati-hati. Hmm. Bahwa kalau kamu tidak bayar utangmu di kredit card, itu adalah hutang yang bunga yang sangat besar. Saya itu bukan anti sama bank. Karena bank perlu untuk punya bunga di atas bunga. Karena dia juga harus menjaga kesehatan keuangan perbankannya. Tapi dari segi konsumer, jangan Hmm. sampai engkau terlibat hutang. Bahkan hutang kredit card itu berbahaya. Ya, seringkali kamu telepon dengan KTA gitu ya kan, kredit tanpa Anggunan. anggunan. Ya. Kalau kredit tanpa angsuran boleh begitu. BI checking tidak lewat. Kalau KTA-nya kredit tanpa angsuran boleh Don. Tapi kalau tanpa anggunan jangan. Oh gitu. BI checking itu bagus sebetulnya. Itu menunjukkan Bagus ya. kita sehat. Itu check up sehat atau enggak. Kalau enggak sehat jangan pernah ngutang gitu loh Oh Marti. gitu ya. Ya, sebetulnya BI checking itu good. Itu membuat
menjaga kita, lu udah nggak sehat, mau ngutang lagi. Wah, bahaya. Tapi banyak orang kan bisa ngibulin BI checking begitu kan, gitu. Jadi Gitu Dok, saya rasa saya mantap. udah cukup sampaikan, silakan kalau mau pertanyaan-tanya. Terima kasih, Pastor. Saya kira tidak perlu mengulang apa yang sudah disampaikan oleh Pastor tadi. 3 poin yang utama terkait dengan bahaya mengenai uang yang bisa menggerogoti pikiran hati dan tidak bisa membuat kita tidur. Ya. Nah, tadi juga beliau sudah menyampaikan mengenai makna financial freedom dari perspektif Alkitab, sehingga jangan sampai teman-teman salah memahami terkait dengan konsep financial freedom. Kata orang Manado, Pastor ya, menang nampang doang. Action today, mampus tomorrow. Ya, Saya tahu ada satu Manado menang nampang jangan doang sampai kalau itu. bukan apa namanya yang penting aksi. Ya, Yang penting action today, ya. mampus tomorrow katanya. Mampus tomorrow. Oke, Pastor, ada hal Jangan yang penting jangan kalah aksi, kalah nasi boleh ya. kalah nasi ya. Jadi Ya, mungkin gitu. Pastor ada yang saya mau tanyakan. Jadi kira-kira tips-tips apa yang perlu dilakukan untuk masa pandemik ini bagi anak-anak muda? Nasihat Ya. Secara praktis kira-kira apa Ya. buat anak-anak muda? Oke, begini. Hindari bisnis yang memang gini, yang diperlukan, yang menjadi masalah sebetulnya di masa-masa krisis ekonomi ini adalah yang disebut dengan cash flow. Jadi ya ini panjang lagi kalau saya ajarkan. Di bisnis itu ada macam-macam. Ada modal, ada aset, ada juga cash flow, ada juga ada keuntungan atau hasil penjualan. Tapi nggak selalu hasil penjualan menjadi uang. Bisa masih cuma menjadi tagihan, tapi menjadi tunai ini yang paling penting. Percuma kalau bisnis nggak pernah jadi tunai, cuman ada di daftar hutang, tapi nggak pernah bisa ditagih. Itu percuma juga. Nah, jadi dalam masa-masa krisis ini, hindari bisnis-bisnis yang padat modal dan lama investasinya, atau apa namanya itu? Liquid. Ya, Yang liquidnya lebih lama. liquid. Ya. Yang liquidnya lama. Memang ya nggak, ya jadi yang paling gampang hari-hari ini adalah jangan yang banyak resiko dulu. Yang pasti dibutuhkan. Makanya Contohnya apa, paling Pastor? bagus. Contohnya apa? Jual masker lah, ya, jual masker. Ya kan, kamu jualan masker dan orang lagi pakai masker reseller ya. sekarang. Reseller masker boleh. Jualan makanan, tapi jangan hati-hati, jangan sampai yang berlebihan bahan-bahannya. Jualan makan, orang pasti makan, ya kan? Asal kamu murah, kamu bagus, hasil kualitasnya orang pasti beli. Jadi hindari bisnis-bisnis yang, jadi kalau gini loh, prinsip ekonomi gini, usahakan yang sebisa mungkin profitnya tinggi, ya profitnya tinggi, ya kan, dan nggak perlu banyak modal. Nah, yang paling gampang sebenarnya kuliner. Kuliner itu besarnya profit yang lumayan tinggi. Memang ya sekarang ya memang kamu nggak bisa terlalu tinggi sekarang karena, tapi paling tidak di antara bisnis yang lain, makanan itu masih bisa untung lebih daripada industri. Industri, karena industri perlu apa? Quantity. Dia untung tipis, tapi banyak mesti banyak ya. Sehingga, nah, itu yang dihindari hari-hari ini karena kamu harus beli banyak, kamu membeli material juga banyak. Jadi mendingan kamu cari sesuatu yang langka, sesuatu yang orang mungkin hari-hari ini, ya. Tapi jangan ikut jual-jualan itu sepeda-sepeda mahal ratusan juta itu, karena gorengan semua itu. Bromtom. Oh, saya nggak mau. Jangan sebut merek di sini, bahaya. Jangan sebut merek, tidak boleh. Nanti kamu dituntut. Nggak, jadi gini, banyak orang ya memang, tapi nggak salah karena itulah ekonomi di mana ada demand, ada yang itu, saya harus lagi itu sah-sah aja orang jualan mahal karena ada orang yang mau beli. Memang Crazy Rich Asian ini gawat gitu loh. Itu sampai yang kamu sebut mereknya tadi itu, presiden direktur datang ke Indonesia karena nggak pernah harga sepedanya dia semahal di Indonesia gitu loh. Jadi artinya orang Indonesia ini emang
consumption-nya berani, beli apa aja berani gitu loh. Nah, itu yang Sebenarnya sebetulnya. orang Indonesia ini banyak duit atau nggak ada duit sebenarnya, Pastor? Nah, itu saya nggak bisa jawab. Ada yang benar-benar punya duit, tapi ada yang penting, oke, gue di rumah makan tempe, tapi keluar bisa naik Mercy. Nah, itu ada yang begitu juga gitu loh. Oh, Nah, itu yang ya, tapi itu pilihan hidup ya. Itu saya nggak mau ngomong di sini. Itu pilihan hidup, mau gaya lu kayak gitu. That's your lifestyle. Saya nggak akan menghakimi, tapi saya mau katakan di sini, biarlah kita hari-hari ini ya jadilah bijaksana. Jadi kalau mau bisnis hari ini, jangan yang high risk dulu. Ya, jadi make sure yang kalau sampai ini kamu stoknya nggak akhirnya nggak busuk stoknya. Jadi kalau mau makanan jangan stok yang cepat busuk banyakkan, mendingan frozen food yang bisa ditaruh di lemari es. Tapi kalau barang-barang yang gampang busuk, kamu akan udah jadi busuk ya habis semua modalnya. Jadi misalnya kamu apa ya, misal sesuatu yang bisa kamu simpen, material apakah? Memang ya itu makanya carilah bisnis yang high margin atau profitnya tinggi, tapi nggak perlu kapital yang banyak. Karena modal yang banyak hari-hari ini susah. Orang bank pun tidak bisa mengucurkan kredit besar hari-hari ini karena keadaan krisis. Begitu, Don. Oke, mantap. Tadi beberapa tips yang sudah disampaikan oleh Pastor terkait dengan tips-tips untuk mengembangkan usaha di tengah pandemik. Jadi jangan sampai salah memahami rekan-rekan bahwa bukan berarti uang tidak penting ya, tetapi jangan sampai uang menjadi tujuan. Karena uang hanyalah alat untuk kemuliaan bagi Allah, sehingga kita juga harus bijaksana dalam hal ini. Nah, Pastor, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan sikap anak-anak muda? Sekarang kan pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Tapi anak-anak muda sekarang kan gengsi-gengsian, jadi mereka itu lebih mengejar merek, yang penting mereka bisa cicilan, tidak masalah. Yang penting mereka memperoleh barang itu. Jadi cenderung konsumtif dan hedonis. Ini gimana menyikapi anak-anak muda sekarang ini? Ya, jadi tadi yang saya bilang, yang berani bilang cukup. Jadi sebetulnya ujung-ujungnya salah satu buah Roh Kudus adalah penguasaan diri. Jadi anak-anak muda latihlah untuk bisa bilang cukup. Ya, walaupun kamu masih punya uang, kamu bilang cukup. Ini cukup buat saya. Ya, memang gaya hidup konsumtif ini memang adalah bagian daripada kehidupan di Asia yang ekonomi sedang maju. Dan banyak orang-orang akhirnya menuju pasar Indonesia karena lihat saja. Seperti saya katakan merek sepeda tadi. Ingat beberapa tahun yang lalu, kita negara yang masih negara miskin waktu itu, tapi Nokia meluncurkan Nokia Communicators. Nokia Communicators adalah Nokia yang termahal dalam semua seri Nokia. Diluncurkan di Indonesia. Yang warna coklat itu dulu, Pastor ya? Yang ke batu bata begitu. Iya, betul. Itu orang Indonesia sampai berani beli berkali-kali lipat harganya. Nah, jadi inilah yang saya katakan hati-hati. Financial freedom itu harus disertai dengan rasa tanggung jawab. Nah, rasa cukup tadi. Kalau tidak berbahaya. Karena tidak ada rasa, ada batas, nggak ada plafonnya cukup itu. 100 juta buat hari ini mungkin besar buat kita. Tapi kalau kamu tiap hari pegang 100 juta, maka 1 miliar baru kelihatan besar. Tapi kalau kamu sering dapat 1 miliar, 1 miliar jadi kecil. Nah, tidak ada rasa cukup. Banyak orang bilang waktu itu, oh yang penting saya punya rumah 1, mobil 2, cukup, Pastor. Kenyataannya apakah bisa? No, it's so difficult. Ya, bukan berarti saya nggak mau harus kejar sukses, tapi begini, kesiapan kita untuk menghadapi kemerdekaan keuangan inilah itu yang paling penting. Karena begitu semakin merdeka dalam keuangan, tantangan juga akan semakin merdeka. Gunung akan semakin tinggi, jebakan akan semakin banyak. Makanya dulu orang yang nggak punya apa-apa biasanya dosanya limited. Karena apa? Gak punya uang untuk berdosa. Oh, gitu ya? Begitu kamu punya uang,
Sarananya Kesempatan terbuka, berdosa, kesempatan. kesempatan berdosa banyak, ya kan? Mulailah Ya, judi gede-gedean, mulailah beli minuman dulu, ya kan? Mulai minuman keras, mulailah beli drugs, mulai semua kan perlu uang. hmm, Mulai kita dengan kekayaan kita membeli semua yang tidak pernah kita bisa dapatkan sebelumnya. Nah, itulah pertanyaan pastor dari awal. Why kamu mau merdeka dalam keuangan? hmm, Ujung-ujungnya biarlah hari ini kita berkata, kalau aku boleh jadi kaya, biarlah aku jadi lumbungnya Tuhan yang memberkati banyak orang. Biarlah kita lihat bagaimana uh, Bill Gates berani memberikan 2/3 kekayaannya untuk yayasannya, ya. Karena dia tahu, karena sepertiganya dia juga jauh lebih kaya dari kita gitu ya. Dia ya, cukup sepertiga itu udah cukup buat dia sampai mati juga dia bisa naik pesawat apa aja, dia punya pesawat apa aja. Jadi dia berani bilang dengan sepertiga aku cukup, 2/3 dia kasih ke yayasan kemanusiaannya. Nah saya mau hari ini biarlah kita nanti kalau kita sudah diberkati, ingat tadi 3 penyakit itu bahaya. ya. Di check up terus. Jangan aku, Aku jangan serakah, serakah jangan cuma mementingkan sekarang ini. Gitu. sekarang ini. Pikirkan masa depan. Gitu Oke, Don. Pastor. Mungkin Ya. ada hal juga yang ingin saya tanyakan Hmm. terkait dengan anak-anak muda sekarang. Jadi Hmm. sebenarnya ada pertanyaan yang menggelitik antara boleh kaya dan ingin kaya. Setiap Hmm. orang percaya. Jadi orang percaya ini boleh kaya dan ingin kaya ini bagaimana menyikapi ini? Boleh kaya, ingin kaya. Kalau Orang, kalau ya, bolehnya ya, Pak, sangat boleh ya, tapi ya boleh. gini loh. Ingin kaya ini kenapanya? Jadi gini loh ya. Di balik semuanya harus kamu bisa menjawab. Saya lagi banyak belajar mengenai the power of why. Kalau kita seringkali kita eh, nggak tahu apa yang kita perbuat dengan tepat. Jadi sekarang ya seperti yang saya tanya, kenapa kamu mau jadi kaya? Kenapa? Begitu. Ya, kalau cuman mau kaya supaya cuman mau ada orang bilang, ada bilang ini, saya mau kaya supaya saya bisa naik business class. Nanti begitu habis naik business class bingung hidupnya mau kemana lagi, ya kan? Mau apa lagi? Jadi punyailah visi mimpi yang jauh, cuma hanya sekedar benda-benda yang bisa hilang ataupun fasilitas. Kalau kamu mau kaya, sebetulnya Tuhan kasih kita kalau sampai kita kaya adalah kita menjadi orang-orang di tempat-tempat di puncak-puncak gunung yang akan menjadi influencer bagi bangsa ini. Hmm. Kalau engkau ditempatkan menjadi orang yang lebih dari rata-rata, lebih pintar, lebih kaya, lebih punya keuntungan, lebih-lebih apa saja. Sebetulnya itu disebut dengan influencer. Nah, kalau kamu sebetulnya Tuhan izinkan kamu menjadi kaya, bisa kita menjadi orang-orang yang menginfluence sebetulnya. Menjadi mempengaruhi orang lain. Membuat orang lain lebih bahagia. Membuat orang-orang lain lebih berarti. Saya suka sekali Pastor Jeffrey Rahmat selalu bilang, bisa kita sebagai pemimpin menambahkan nilai bagi orang lain. Sebetulnya itulah kalau kita hari ini, kalau engkau diizinkan, dan karena kekuatan dan karena favor perkenan Tuhan kamu bisa jadi kaya. Bisakah kita bukan hanya menikmati kekayaan itu? Tony, masih ada? Oke, okay. Lanjut. Alright. Oke, Pastor, mungkin ada hal lagi yang saya sedikit mau tanya sebelum waktu ini berakhir tinggal 1-2 menit. Ya, Uh, jadi kita sebagai anak-anak DPA, kira-kira ada usulan apa untuk pengembangan program-program terkait dengan pelayanan di ya. bidang anak muda untuk bagaimana supaya di tengah COVID ini kita juga bukan hanya menekankan aspek rohani tetapi aspek jasmani, ini dua hal yang saling melengkapi gitu, Pastor. Kira-kira ada usul apa nih? Saya cuma berkata begini, DPA GBI Jakarta terutama ya, memang baik sekali kita harus menyiapkan anak muda
yang seperti Daniel yang cinta Tuhan yang luar biasa. Tapi ingat Daniel 1 berkata mereka orang-orang yang cakap kerjanya di istana raja, orang-orang yang pintar, orang-orang yang bisa dipercaya, yang berperawakan baik. Jadi saya percaya bahwa secara spiritual yes, itu keuntungan kita. Tapi jangan cuma berhenti sampai di situ. Kita memang ada ayat yang berkata kita tulus seperti merpati, tapi juga cerdik seperti ular. Jangan mengartikan ular itu, artinya begini, seringkali kita hanya ngajarkan anak muda kita tulus seperti merpatinya. Dan begitu mereka sampai di dunia kerja, yang perlu kecerdikan seperti ular, mereka nggak punya senjata itu. Nah, DPA, balance. Memang, jangan tinggalkan kita terus membuat hadirat Tuhan, membuat anak-anak muda ini mengandalkan Tuhan. Tapi jangan lupa, mereka harus diperlengkapi menjadi pemimpin masa depan. Menjadi orang-orang yang bisa dipercayai oleh berkat Tuhan. Orang-orang yang nggak keder dengan berkat. Orang-orang yang nggak keder dengan posisi. Banyak orang, maaf lo ya, begitu dapat posisi, keder. Ya. Gampang disogok, gampang korupsi. Bisa kita menciptakan gubernur-gubernur, wali kota yang keluar dari DPA GBI, tetapi punya karakter Kristus yang luar biasa. Oke, terima kasih Pastor, mantap sekali atas paparan materi yang sudah dibawakan, dan rekan-rekan saudara sekalian. Jadi penting sekali bicara financial freedom. Bagi saya yang saya nangkap adalah kita dulu yang merdeka, jiwa kita yang sungguh-sungguh merdeka. Dan tidak terikat dengan segala situasi yang ada di dunia ini. Kita harus sebagai milenial hindari berhutang, jangan konsumtif. Kalau bisa menabung, investasi yang tepat, ya kerja keras dan kreatif. Jangan boleh malas, tidak boleh malas. Dan bebas finansial berarti kita selalu senantiasa memperhatikan firman Tuhan dan tidak menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Uang bukan tujuan, tetapi itu hanya alat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, oke, terima kasih untuk Pastor pada malam hari ini meluangkan waktu buat kita semua. Dan saya kira sebelum kita akhiri, kita satu dalam doa. Mungkin Pastor bisa berdoa buat kita semua, Pastor. Ya. Tuhan, terima kasih untuk Doni, untuk semua teman-teman DPA GBI. Biarlah hari-hari ini akan muncul orang-orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Biarlah berkat ada di atas atap rumah orang benar. Ajar kami benar hati, pikiran, perkataan, tindakan kami. Supaya kami dipercayai oleh Tuhan. Terima kasih dalam masa-masa krisis ekonomi ini. Ajar kami anak Tuhan menjadi Yusuf-Yusuf yang dipercayai untuk memanage lumbung-lumbung berkat Tuhan. Sehingga banyak orang diberkati lewat lumbung-lumbungnya Tuhan. Terima kasih, berkati DPA GBI Jakarta, biarlah terus menjadi rumah bagi generasi baru yang akan merubah Indonesia dan bangsa-bangsa. Di dalam nama Yesus. Amen. Amin. Terima kasih, Pastor. Tuhan Yesus memberkati buat kita semua. Terima kasih buat seluruh anggota DPA. Mantap. God bless you. Oke, bye.